Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mahendra, kelas manajemen karyawan dengan NIM 2019-05-1001. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas seminar manajemen pemasaran, yaitu proposal penelitian dengan judul Pengaruh Lokasi dan Promosi terhadap minat beli konsumen di tos serba surya Kuningan. Baik, untuk yang pertama di bab ke-1 yaitu ada pendahuluan. Di latar belakang, bisnis retail adalah kegiatan usaha menjual barang atau jasa kepada perorangan untuk keperluan diri sendiri, keluarga, atau rumah tangga. Pedagang retail menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen. Dalam rantai distribusi, retail berfungsi menjadi penghubung antar final customer, manufaktur, dan wholesaler. Industri retail di Indonesia berkembang dari gerai tradisional ke gerai modern berupa minimarket, supermarket, dan hypermarket. Minat beli adalah merupakan suatu yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk membeli produk tertentu, serta berapa banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. Perusahaan harus mempelajari keinginan, persepsi, preferensi, dan perilaku belanja konsumen sasaran mereka guna menerapkan strategi yang tepat guna menumbuhkan minat pembelian terhadap perusahaan retail. Pada dasarnya tujuan mendirikan perusahaan adalah mencari laba semaksimal mungkin untuk menarik konsumen melakukan pembelian dan dampaknya terhadap minat beli ulang, maka perusahaan harus bisa menerapkan suatu strategi pemasaran yang tepat sesuai dengan kondisi pasar. Lokasi pasar. Lokasi pasar adalah suatu wilayah atau tempat di mana perusahaan dapat menjalankan atau melaksanakan kegiatan pemasaran kepada masyarakat. Lokasi yang strategis atau dekat dengan konsumen akan memudahkan konsumen mendatangi lokasi di mana mereka bisa menemukan kebutuhan yang dibutuhkan. Faktor lokasi juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu bisnis. Demikian juga dengan Tos Serba Surya Kuningan, sebagai salah satu supermarket di Kota Kuningan yang memiliki lokasi yang strategis, yaitu di tengah pusat Kota Kuningan yang sering dilalui oleh lalu lalang kendaraan dan pejalan kaki. Dalam Canon di 2019, promosi ataupun promotion adalah mengkomunikasikan informasi antara penjual dan pembeli potensial atau orang lain dalam saluran untuk mempengaruhi sikap dan perilaku. Dalam promosi terdapat komunikasi yang harus dibangun oleh pihak produsen kepada para konsumennya, sebab dengan membangun komunikasi yang baik dan jelas akan memberikan pengaruh positif antara kedua belah pihak dalam rangka membangun saling percaya, tanpa ada rasa curiga satu sama lain. Begitupun juga dengan Tos Serba Surya Kuningan yang selalu melakukan kegiatan promosi untuk menarik pelanggan dengan cara promosi potongan harga, informasi langsung kepada konsumen melalui audio, media sosial, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah lokasi berpengaruh terhadap minat beli di Tos Serba Surya Kuningan? Yang kedua, apakah promosi berpengaruh terhadap minat beli di Tos Serba Surya Kuningan? Untuk yang selanjutnya di 1.3 tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis apakah lokasi mempengaruhi minat beli di Tos Serba Surya Kuningan. Untuk yang selanjutnya, untuk mengetahui dan menganalisis apakah promosi juga mempengaruhi minat beli di Tos Serba Surya Kuningan. Untuk yang selanjutnya di 1.4 manfaat penelitian. Yang pertama bagi perusahaan, yaitu tentunya sebagai bahan masukan dan memberikan perhatian dalam hal kualitas pelayanan dan harga sehingga akan berdampak pada kepuasan konsumen yang optimal. Untuk yang selanjutnya, manfaat penelitian bagi Universitas Kuningan, yaitu dapat dijadikan referensi penulisan karya tulis ilmiah di masa yang akan datang, khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada bidang manajemen pemasaran. Untuk yang selanjutnya, manfaat penelitian bagi mahasiswa untuk memperluas wawasan dan sebagai bahan kajian ilmiah dari teori yang pernah didapat untuk bisa diimplementasikan di lapangan secara langsung. Baik, yang selanjutnya kita melangkah ke bab 2 yaitu landasan teori kerangka berpikir dan hipotesis.
Di landasan teori, ada pertama yaitu variabel Y, membahas tentang minat beli. Pengertian minat beli, menurut Kotler dan Keller dalam Suradi, arti minat beli konsumen adalah sebuah perilaku konsumen di mana konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu produk berdasarkan pengalaman dan dalam memilih, menggunakan dan mengkonsumsi atau bahkan menginginkan suatu produk. Swasta dan Irawan dalam Suradi mengupayakan faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli berhubungan dengan perasaan dan emosi. Bila seorang merasa senang dan puas dalam membeli barang atau jasa, maka hal itu akan memperkuat minat beli. Ketidakpuasan biasanya menghilangkan minat. Baik, untuk bagian ini kita lewat saja. Nah, ini untuk yang selanjutnya ada indikator minat beli. Menurut Ferdinand, minat beli diidentifikasi melalui indikator sebagai berikut. Yang pertama yaitu minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk. Yang kedua, minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensiakan produk kepada orang lain. Yang selanjutnya, minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat digantikan jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya. Bagian selanjutnya, minat eksploratif. Minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada variabel X1, yaitu lokasi. Pengertian lokasi menurut Kotler mengartikan lokasi sebagai sarana aktivitas perusahaan agar produk mudah didapatkan oleh konsumen sasarannya. Menurut Sunyoto, lokasi diartikan sebagai berikut. Lokasi yang strategis di mana banyak calon pembeli. Dalam artian lokasi ini mudah dijangkau, mudah dilihat konsumen, dan lokasi label, pelayanan, dan jaminannya. Baik, untuk bagian ini kita lewat saja. Nah, ada indikator lokasi. Indikator lokasi toko menurut Ciptono dalam Apri Santoso dan Sri Widowati, variabel lokasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu keterjangkauan lokasi, yaitu tingkat kemudahan yang dapat dijangkau konsumen dari tempat tinggal konsumen ke lokasi toko. Lokasi yang bagus, mudah dilihat dan ditetangi. Untuk yang selanjutnya, kelancaran akses menuju lokasi, yaitu mudah atau tidaknya konsumen untuk mencapai lokasi toko maupun untuk mencapai lokasi toko lainnya yang ditentukan infrastruktur jalan maupun transportasi. Untuk yang selanjutnya ada indikator variabel X2 yaitu promosi. Pengertian promosi menurut Kotler dan Keller, promosi merupakan cara komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada konsumen atau pasar yang dituju dengan tujuan menyampaikan informasi mengenai produk perusahaan agar mereka mau membeli. Promosi terdiri dari periklanan, pemasaran langsung, penjualan perorangan, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat. Jadi, promosi dapat diartikan sebagai suatu upaya atau alat komunikasi untuk memperkenalkan suatu produk dari suatu perusahaan tertentu agar dapat dikenal publik dan menarik minat pembeli sehingga meningkatkan penjualan perusahaan. Baik, yang ini kita lalui saja. Ini juga kita lalui. Nah, ini indikator. Untuk indikator dari promosi, menurut Kotler dan Keller, terdapat 8 cara komunikasi utama, antara lain yaitu ada yang pertama advertising ataupun periklanan, bentuk
presentasi dan promosi non-personal yang memerlukan biaya tentang gagasan, barang atau jasa oleh sponsor yang jelas. Yang selanjutnya sales promotion ataupun promosi penjualan. Insentif-insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan suatu produk atau jasa. Yang selanjutnya ada event dan experiences ya, aktivitas yang disponsori perusahaan dan program yang dirancang untuk menciptakan merek khusus atau sehari-hari. Yang selanjutnya ada public relation dan publicity, yaitu membangun hubungan baik dengan berbagai publik perusahaan dengan jumlah cara supaya diperoleh publisitas yang menguntungkan, membangun citra perusahaan yang bagus, dan menangani atau meluruskan rumor, cerita, serta event yang tidak menguntungkan. Untuk yang selanjutnya ada direct marketing ataupun penjualan langsung. Hubungan-hubungan langsung dengan masing-masing pelanggan yang dibidik secara sesama dengan tujuan baik untuk memperoleh tanggapan segera maupun untuk membina hubungan dengan pelanggan yang langgeng, yaitu penggunaan telepon, faksimil, email, internet, dan perangkat-perangkat lainnya untuk berkomunikasi secara langsung dengan konsumen tertentu. Yang selanjutnya ada interaktif marketing, kegiatan dan program langsung yang dirancang untuk menarik perhatian konsumen yang bertujuan meningkatkan kesadaran, perbaikan citra, dan meningkatkan penjualan produk maupun jasa baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk yang selanjutnya ada word of mouth, kegiatan pemasaran melalui perantara orang ke orang, tulisan ataupun alat komunikasi elektronik yang berhubungan dengan pengalaman pembelian jasa atau pengalaman menggunakan produk dan jasa. Untuk yang selanjutnya ada personal selling ataupun penjualan perorangan. Presentasi personal oleh tenaga penjualan sebuah perusahaan dengan tujuan menghasilkan transaksi penjualan dan membangun hubungan dengan pelanggan. Ini ada juga penelitian terdahulu, ada beberapa yang saya masukkan dalam penelitian proposal ini ya. Bisa kita lihat langsung. Dan untuk hubungan antara variabelnya juga, ini menurut teori dari Mowen dan Minor ya, untuk hubungan antara variabel, hubungan antara lokasi dan minat beli. Jadi itu salah satu faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen adalah lingkungan fisik konsumen, yaitu termasuk suasana toko dan juga lokasi toko. Menurut Loikito, lokasi berkaitan dengan lingkungan yang ada di sekitar operasi usaha, kedekatannya dengan konsumen, mudah akses transportasi, hingga adanya pesaing merupakan suatu pertimbangan yang paling dominan bagi pelanggan. Lokasi toko yang tepat akan menentukan keberhasilan usaha toko tersebut di masa yang akan datang. Untuk yang selanjutnya ada hubungan antara promosi dan minat beli. Menurut Doni, semakin gencar perusahaan dalam melakukan kegiatan promosi, maka akan membuat konsumen dapat dipengaruhi dengan tertarik untuk membelinya. Promosi dilakukan dengan melakukan beberapa elemen promosi, yakni iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, penjualan personal, dan sarana pemasaran langsung yang digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan nilai pelanggan secara persuasif dan membangun hubungan pelanggan dalam kurung Kotler dan Armstrong untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Untuk yang selanjutnya juga ada kerangka berpikir ya dari uraian konsep dan hasil studi sebelumnya, maka model penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Hipotesis. Hipotesis adalah proposisi yang ditampilkan dalam pernyataan yang dapat diuji secara empiris karena masih harus diuji. Maka hipotesis merupakan kesimpulan sementara peneliti dalam kurung Bilson Simomor terkait latar belakang dan rumusan masalah yang terpapar. Maka hipotesis sementara pada riset sebagai berikut. Yang pertama ada hipotesis 1, yaitu lokasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Untuk yang selanjutnya hipotesis 2, promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli.
Nih. Baik, untuk yang selanjutnya kita beranjak ke bab yang terakhir yaitu bab 3 tentang metode penelitian. Metode penelitian, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei. Menurut Sugiono, penelitian survei ini adalah pengumpulan data yang menggunakan instrumen kuesioner wawancara untuk mendapatkan tanggapan dari responden. Penelitian ini berdasarkan tingkat eksplanasinya digolongkan dalam penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang mencari hubungan atau pengaruh sebab akibat, yaitu hubungan atau pengaruh variabel bebas yaitu variabel X terhadap variabel yang terikat yaitu variabel Y. Jadi tentunya di bab 3 ini masih dalam teori ya metode penelitiannya, sehingga banyak juga untuk penjelasan-penjelasan yang selanjutnya seperti operasional variabel, populasi dan sampel nih. Menurut Gojali, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya sekedar orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekadar jumlah yang ada pada objek ataupun subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik dan sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Sampel. Menurut Kuncoro, sampel adalah suatu himpunan bagian dalam kurung subset dari unit populasi. Ada juga tentunya untuk menghitung jumlah sampel dari populasi tertentu maka digunakan rumus Slopin sebagai berikut. Nih, bisa kita lihat tentunya buat rumusnya ya. Nah, oke, seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya juga buat teknik pengumpulan data. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik accidental sampling. Dalam penelitian ini, penelitian akan memberikan kuesioner pada konsumen yang sudah melakukan pembelian pada terserba surya kuningan. Karena jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui, maka penulis mengambil 30 orang responden. Hal ini dianggap sudah mewakili karena sesuai dengan standar minimal. Untuk yang selanjutnya ada uji instrumen, ya bisa kita lihat buat uji instrumen ini pengukur seluruh variabel pada penelitian menggunakan kuesioner atau angket disampaikan kepada responden untuk dapat memberikan pernyataan sesuai dengan apa yang dirasakan dan dialaminya. Angket sebagai instrumen yang harus memenuhi persyaratan untuk utama yaitu valid dan reliable. Ini untuk yang selanjutnya ada uji asumsi klasik ya, bisa kita lihat juga. Ada uji normalis, ada uji multikolinearitas, ada uji heteroskedastisitas ya. Ada juga uji autokorelasi. Ini sangat banyak tentunya buat penjelasannya. Karena ini masih di bab 3 tentunya tentang metode penelitian. Untuk yang selanjutnya ada analisis statistik, uji koefisien determinasi ya. Untuk yang selanjutnya ada uji T nih. Ini juga penjelasannya cukup lumayan panjang ya. Dan untuk yang selanjutnya, yang terakhir ada uji F. Bisa juga tentunya kita lihat dari uji F ini, yang tentunya untuk menguji pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen atau disebut uji signifikansi model.
MJF juga dapat dijelaskan dengan menggunakan analisis varian (analysis of variance) ataupun ANOVA ya. Oke, dan tentunya juga untuk presentasi proposal penelitian ini mungkin cukup sekian, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih juga buat Ibu Wahyuni selaku dosen pengampu mata kuliah seminar pemasaran. Mungkin cukup sekian, ditutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.